Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Zahra dari Prodi Akuntansi dengan NIM 121251128. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tugas besar Bahasa Indonesia dalam materi pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa Universitas di Nusantara. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pada poin latar belakang, dijelaskan bahwa keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, seperti motivasi belajar, tetapi juga oleh kebiasaan dan minat mereka dalam membaca. Mengapa demikian? Karena membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan yang membuka wawasan serta memperkaya pemahaman dalam berbagai bidang akademik. Jadi, semakin tinggi minat baca yang dimiliki oleh mahasiswa, semakin besar juga peluang mereka untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Oleh sebab itu, kebiasaan membaca ini merupakan hal krusial dan mendasar yang harus dikembangkan sedini mungkin untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan. Lalu, pada poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat minat baca mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat prestasi akademik mereka. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh dari minat membaca terhadap prestasi akademik mereka. Selanjutnya, masuk ke poin tujuan dan juga manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa, dan juga bagaimana cara meningkatkan minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa Universitas di Nusantara. Lalu, untuk manfaat penelitian sendiri yaitu bagi mahasiswa tentunya dapat memberikan kesadaran akan pentingnya minat baca sebagai salah satu kunci keberhasilan akademik. Dan untuk dosen, menjadi masukan untuk mendorong mahasiswa lebih memiliki budaya membaca atau metode pembelajaran maupun rekomendasi literatur yang relevan. Bagi Universitas di Nusantara, tentunya bisa menjadi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan program literasi kampus, penyediaan fasilitas perpustakaan, serta kebijakan yang menunjang peningkatan prestasi akademik. Lalu, poin berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya yaitu jenis dan data sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei kuesioner tertutup. Sumber data diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas di Nusantara dari berbagai program studi, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu yang kedua, yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Angket atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang dengan tujuan untuk mengatur variabel penelitian. Lalu, instrumen penelitian. Pada kuesioner yang telah disebarkan, diajukan sebanyak 8 pertanyaan kepada responden. Semua pertanyaan menggunakan skala Likert agar dapat dihitung skornya. Butir jawabannya yaitu ada sangat rendah, tidak setuju, atau tidak pernah. Lalu ada rendah, kurang setuju, dan juga jarang. X total yaitu jumlah skor untuk Q1 sampai dengan Q6 sebagai skor minat baca. Lalu Y total yaitu jumlah skor dari Q7 sampai Q8 sebagai skor prestasi akademik. Masuk ke poin berikutnya yaitu pembahasan. Sebaran responden berdasarkan hasil pengumpulan data yang diketahui bahwa jumlah responden masing-masing program studi yaitu sebagai berikut. Program studi akuntansi berjumlah 11 mahasiswa. Lalu, manajemen berjumlah 4 mahasiswa. Ilmu komunikasi berjumlah 3 mahasiswa. Teknik informatika berjumlah 1 mahasiswa. Dan juga teknik sipil berjumlah 1 mahasiswa. Dari segi semester, responden dinominasi oleh mahasiswa semester 1 sampai 2, yaitu 45%. Diikuti oleh semester 5 sampai 6, 35%. Semester 3 sampai 4, 15%, dan juga semester 7 sampai 8, 5%. Seperti yang diuraikan pada rumusan masalah sebelumnya, pada pembahasan kali ini akan dibahas terkait bagaimana
tingkat minat baca mahasiswa. Minat baca bisa tumbuh karena adanya pikiran bahwa kegiatan membaca akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Untuk frekuensi membaca dari hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 75% membaca 1-2 kali per minggu, sedangkan hanya 10% yang membaca lebih dari 5 kali per minggu. Data ini menunjukkan bahwa kebiasaan membaca belum menjadi aktivitas rutin harian bagi sebagian besar mahasiswa. Lalu, tingkat minat terhadap membaca. 90% responden memiliki minat baca pada kategori sedang dan 10% menyatakan rendah. Artinya, tidak ada mahasiswa yang menyatakan minat baca mereka tinggi atau bahkan sangat tinggi. Yang berarti bahwa motivasi membaca masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Lalu, bagaimana tingkat prestasi akademik mahasiswa? Minat baca memainkan peran penting dalam pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Pada poin ini akan dianalisis terhadap prestasi akademik. 70% menilai prestasi akademiknya tergolong tinggi, sedangkan 30% lainnya pada kategori sedang. Tidak ada responden yang menilai prestasi akademiknya berada pada posisi rendah atau sangat tinggi. Lalu, keterkaitan dengan aktivitas membaca. Berdasarkan data kuesioner, mahasiswa memiliki frekuensi membaca cenderung menilai prestasi akademiknya lebih tinggi. Sebaliknya, mahasiswa dengan kebiasaan membaca yang jarang umumnya menempatkan diri pada kategori prestasi sedang. Ini mengidentifikasi bahwa membaca berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Berikutnya, masuk pembahasan pengaruh antara minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa. Setelah menganalisis hasil survei dari 20 responden dengan mengajukan 8 pertanyaan, maka diperoleh hasil masing-masing untuk variabel X dan Y sebagai berikut. Dari tabel yang disajikan, analisis data menunjukkan nilai X adalah 423 dan untuk Y adalah 145. Selain itu, nilai X kuadrat tercatat sebesar 9.217, sementara nilai kuadrat Y mencapai 1.083. Hasil kali silang antara X dan Y berjumlah 3.157. Untuk mengetahui hubungan antara minat baca, X, dan prestasi akademik, Y, peneliti menggunakan koefisien dan rumus korelasi persen produk momen. Berikut adalah perhitungan dengan menggunakan rumus persen produk momen. Setelah melakukan analisis data dari 20 responden, diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,974 dengan p-value 0,000. Tingkat signifikan P kurang dari 0,05. Oleh karena itu, sudah pasti temuan ini mengidentifikasi adanya hubungan positif kuat signifikan antara minat baca X dan prestasi akademik Y. Berikutnya, seberapa besar pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa? Berdasarkan hasil yang diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,974. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan secara positif antara minat baca dan prestasi akademik mahasiswa. Tentunya, angka ini dapat dibuktikan dengan pedoman interpretasi nilai korelasi oleh Sugiono 2017. Koefisien antara 0,80 sampai 1,00 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa minat baca sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa, di mana peningkatan minat baca akan diikuti oleh peningkatan hasil belajar. Berikut untuk tabel interpretasi nilai korelasi oleh Sugiono. Tentunya, hal ini juga sejalan dengan penelitian para peneliti lain. Pada beberapa jurnal juga dijelaskan bahwa tingkat minat baca berkontribusi signifikan terhadap hasil siswa maupun mahasiswa dalam konteks pembelajaran modern. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan minat baca di antaranya berupa program dan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan minat baca, seperti perbaikan pada fasilitas sarana-prasarana demi mendukung kegiatan membaca, inovasi menggunakan media berbasis teknologi, serta modifikasi strategis dan materi pembelajaran. Upaya peningkatan minat baca ini dilakukan dimulai dari lingkungan keluarga dengan memberikan motivasi dalam menumbuhkan minat baca, diikuti dengan dukungan dosen atau pihak kampus yang memberikan inovasi-inovasi baru dan pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat minat baca mahasiswa secara umum berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden yang menyatakan sering membaca buku atau modul kuliah merasa bahwa kegiatan membaca membantu dalam memahami materi perkuliahan. Lalu,
Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien pada korelasi positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara minat baca dan prestasi akademik mahasiswa. Artinya, semakin tinggi minat baca mahasiswa, semakin tinggi pula prestasi akademiknya. Nilai signifikan p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara minat baca dan prestasi akademik bersifat signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa minat baca mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Upaya peningkatan minat baca bisa melalui penyediaan sumber bacaan yang menarik atau kegiatan literasi di lingkungan kampus, karena sangat disarankan untuk menunjang keberhasilan akademik mahasiswa. Demikian video presentasi dari saya. Diharapkan penelitian ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya minat baca untuk menunjang prestasi akademik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.